Saat ini saya berada di Masjid Jami', masjid tertua di Kabupaten Kampar, tepatnya di Air Tiris. Masjid ini dibangun oleh masyarakat pada tahun 1901 Masehi, lebih kurang 120 tahun yang lalu. Masjid ini bangun. Ini di dalam masjid posisinya. Ini Pak Yulizar, Haji Yulizar. Coba sebutkan sedikit Ustaz tentang masjid ini. Ini Masjid Jami. Masjid Jami ini tempatnya di Desa Tanjung Berulak, tempatnya di Pasar Usang, Air Tiris, Kecamatan Kampar. Didirikan tahun 1901. Ini sekarang ini sudah merupakan masjid tertua di Kabupaten Kampar yang didirikan oleh para ulama-ulama, para tokoh masyarakat waktu itu. Nah, ini luar biasa, masjid ini tanpa paku ya, tidak ada paku. Kalau bahasa sininya pakai sondi. Jadi dicarilah oleh masyarakat kayu di dalam hutan yang umurnya sudah ratusan tahun. Bayangkan. Berapa jumlah tiangnya nih Ustaz? Oh, ini banyak tiang ini. Ada makna daripada tiang ini ya. 16 tiangnya nih. Jadi maknanya ya waktu itu jelas bahwasanya para nenek mama ya, para ulama, tokoh masyarakat waktu itu bersepakat satu tiang satu desa. Satu tiang satu desa, jadi mencari, makanya ini kayu panjang-panjang semua tanpa paku ya. Nah, ini merupakan destinasi wisata Kabupaten Kampar, religi. Wisata religi ya. Yeah. Nah, ini di dalam bulan ini saja menurut pengurus ini sudah diwawancarai oleh 4 stasiun televisi nasional. Stasiun televisi. Nah, kebetulan Ustaz Ramli, saya dulu waktu saya di pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Eksperti PPMTI Tanjung Berulak, saya ini disinilah selalu sholat saya. Sholat karena di sini dulu pasar Usang ya. Sekarang pindah pasar itu ke pinggir jalan Pasar Baru. Nah, di sini dekat sini ada rumahnya Bapak Herman Abdullah. Nah, jadi Pak Herman Abdullah itu lahirnya ibunya di sini, bapaknya di sini. Ya, inilah mesti kita lestarikan budaya ini, sudah merupakan cagar budaya yang sudah dijamin kelestariannya oleh pemerintah daerah. Mudah-mudahan ini Masjid Jami ini mendunia ya, untuk menyampaikan kepada Indonesia, dunia, bahwasanya Kampar itu betul-betul kota Serambi Mekah. Julukannya kota Serambi Mekah di Provinsi Riau. Nah, ini salah satu buktinya. Yang kedua, mungkin bukti yang kedua bahwa ini yang pertama masuk ke Kabupaten Kampar ini Muslim adalah Candi Muara Takus. Candi Muara Takus itu sejarahnya bukan milik orang Buddha. Ya, dan itu sudah disampaikan oleh sejarawan Indonesia bahwa Candi Muara Takus itu bukan ciri khas orang Bunda. Ini orang Buddha, tetapi itu adalah peninggalan umat Islam. Ya, peninggalan umat Islam. Karena begini, betul itu yang Ustaz Ram disampaikan, bahwasanya candi itu bukan merupakan peninggalan orang Buddha, karena tidak kita temukan satupun kuburan orang Buddha di sini. Yeah. Ya, tidak kita temukan satupun orang yang beragama Buddha di sini. Ya, maka untuk itu memperkuatlah alasan kita bahwa bangunan candi itu adalah merupakan peninggalan dari orang-orang Islam, kerajaan-kerajaan Islam ya. Kerajaan-kerajaan Islam ya, bentuknya seperti itu. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih. Ini bukti sejarah bagi para pegiat wisata. Maka masjid ini sebagai destinasi wisata ini salah seorang tokoh masyarakat dan juga coba sedikit Pak
nama dan jelaskan tentang masjid ini secara singkat. Oh, awalnya kan pasar didirikan Iya. bernama Pasar Penyeberangan Air Tiris. Iya, iya. Pasar dulu tetap di tepi Sungai Kampar. Iya. Jalan raya belok kan mobil Ah, garang. iya. Dia putarnya melalui. Transportasi sungai. Iya. Jadi Iya. pasar itu didirikan 1801. Hmm. 10 tahun setelah itu, berarti 1901, inilah masjid tertua di Kampar tanpa paku sebatang pun dulu, tanpa biaya, secara bergotong selama 3 tahun berturut-turut. 3 tahun lama membangunnya nih. Iya, pendirinya namanya adalah Datuk Engku Mudo Sangkal, berasal datuknya orang Tapanuli Selatan, nama arsiteknya Haji Burhanuddin orang Batu Belah. Jadi Hmm. masjid ini secara bergotong royong. Siapa nama dari apa tadi? Tapanuli Selatan tadi, Pak? Datuk Engku Mudo Sangkal. Dulu kan sekolah kan tak punya gelar kan. Iya, iya. Jadi kalau sekarang sehat. Iya, iya. Masya Jadi Allah. didirikan masjid ini hari Jumat. Jadi ada sejarah kampung saya juga di sini. Saya orangnya Tapanuli Selatan. Itu lomba Ustadz Yusuf tuh tiap bulan dia membawa apa kan kaum ibu dan orang ketua ke sini. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Yusuf namanya. Iya. Saya nama ini sudah lama, tapi baru kali ini saya sempat sampai di sini berkat daripada Ustadz Yulizar ini. Diajak saya ke sini. Alhamdulillah berkah nih Ramadan hari Saya ini. kebetulan dulu adalah belajar di MTI Tanjung Bula, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Tanjung Bula. Karena saya pernah dulu di sini tidur, pernah di sini dulu di masjid ini saya sholat, ya. Maka saya bawa Ustadz Ramli ke sini dengan kawan-kawan supaya mengenali dari dekat seperti apa Masjid Jami Air Tiris. Masya Allah. Ini luar biasa. Luar biasa. Terima kasih informasinya. Ini akan saya share di YouTube. Masih ada lagi, Pak. Ya. Jadi setiap Banjar dulu kan sudah Banjar kampung sekarang desa. Dulu Banjar kan. Iya. Jadi negeri Arifin sini dulu Banjarnya 22 Banjar. Nah, mulai dari Batu Belah, Penyausawan Separo, Pulau 11 Berantu, Sungai Tanam, Pulau Jambu. Itulah yang bergotong royong mencari tiang kayu itu kan masing-masing. Nah, tiangnya 40 semua kan. Kenapa 40? Maksimalnya Jumat 40. Nanti ada 2 batang kayu yang ada keunikan sejarahnya kan. Sejarahnya gini orang Yang keunikan. orang kampung tuh udah berpikir itu kan kayu itu ada di dekat sama-sama kan kayu itu menghilang. Menghilang. Iya, itu boleh kita tengok. Ayo. Ya, kita melihat ada kayu yang unik di sini dalam sejarahnya kata Bapak ini. Bagi para kawan-kawan yang belum sampai ke masjid ini silakan berkunjung. Nah, Ini yang Jadi masyarakat tuh kan udah sampai ke hutan ya, Iya. kayu itu ada kan di dekat hilang kayu itu. hilang. Iya. Pulang lagi masyarakat tuh ke sini ngadu sama Datuk Engku Mudo Sangkal tadi. Udah pergi kami sama-sama tuh kayu itu ada tuh. Setelah kami dekat dia menghilang. Coba sama kan itu subhanallah kan. 2 hari 3 hari setelah itu waktu itu pergi bersama-sama sama masyarakat. Jumpa kayu ini. Iya. Jumpa lagi kan? Nah, jadi caranya sampai ke lokasi itu diambilnya pemuda satu yang suruhnya abah Azan. Iya. Setelah azan selesai Datuk tuh menghadap ke kiblat berdoa timbul kayu. Inilah kayu. Ini ada 2 kayu keunikan. Yang pertama ini, yang kedua mana ada? Nah, ini Satu lagi? masuk jurnalis kan sini kan. Jadi mana kayu Datuk Pak itu bukan Oh, ini yang masih tiangnya. kayu. Maaf Pak saya tak bisa permisi. Dan kata saya ya tahun sini kan tidak apa-apa kan. Ada apa ini. Jadi ini tiang luar biasa ini. Ada sejarah pula nih yang tiang satu ini. Iya. Dimana ketika kayu ini atau pohon ini ditemukan, setelah itu menghilang. Iya. Dan hari berikutnya didatangi lagi dan dilaksanakanlah azan, maka kayu itu kelihatan kembali. Ini memang dalam sejarah hukum Islam juga ada sering terjadi. Jangan kayu, rumah kita aja bisa hilang, tak akan kelihatan. Dikarenakan ada yang menunggui daripada makhluk halus, jadi dia tutupi. Tapi dengan suara azan tadi, makhluk halus itu tidak bisa dia menyembunyikan lagi, maka kelihatan nampak lagi. Itu ada sejarah dalam Jadi Islam. barangkali Ustaz, terakhir saya kebetulan sebagai ketua Genpari Kabupaten Kampar, Ya. Gerakan Pariwisata Kabupaten Kampar. Tentu ini karena ini sudah merupakan destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Kampar. Nah, ini kita tingkatkan untuk
Ini sudah besar sebetulnya, sudah ini bagaimana ini sudah kita apakan mendunia. Iya. Ya. Jadi melalui Gempari Kabupaten Kampar, ya, Gempari Riau dan Gempari Pusat, nanti Masjid Jami ini kita coba angkat destinasinya bukan hanya untuk Indonesia, tapi kita jadikan Masjid Jami ini sudah mendunia. Destinasi religi, wisata religi internasional. Ya, saya rasa begitu. Ya, sesuai dengan semboyan Kabupaten Kampar, negeri serambi Mekahnya Nah, itu. Riau. Jadi harus diangkat. Salah satunya inilah dia, Masjid Jami ini. Karena punya sejarah yang unik. Ya. Terima kasih atas informasinya. Kita akan share di YouTube. Mudah-mudahan kawan yang bisa melihatnya bisa berkunjung ke sini. Dan jangan lupa, ini masjid ini butuh renovasi dan butuh juga biaya untuk operasional. Maka datang berkunjung sini, berikanlah infak, bawalah infak. Jangan hanya dengan tangan kosong, tapi bawalah infak. Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ingin bergabung untuk masuk ke dalam surga, membangun rumah di surga, bangunlah rumah Allah di dunia ini. Sekian dari saya, Ramli Abdul Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.